Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Siapapun Anda dan apapun pergumulan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk menolong Anda, Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar, bahkan Dia dapat memberikan yang terbaik buat saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan menolong kita sekalian. Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, marilah kita akan bersama-sama memulai acara kebaktian pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kita naikkan pujian ini. Kami datang kepada Engkau ya Allah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh berkenan kami Bapa untuk memasuki ibadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini kami semua Bapa. Ampuni kami, sucikan, kuduskan, tahirkan kami ya Allah. Layakkanlah kami untuk beribadah pada Engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akan datang di hadapan Tuhan, dan kita akan sama-sama memeteraikan kebaktian pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa, yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya.
Oleh karena itu, maka pada saat pagi hari ini, turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudari terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada saat pagi hari ini, hingga hari menatabatkan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanyalah bagi Engkau ya Allah, atas anugerah, kasih karunia dan perkenan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami berikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah, Engkau memberkati situasi bangsa yang penuh dengan berbagai pergumulan dan tantangan, baik itu COVID-19 maupun berbagai tantangan ancaman dari pihak-pihak tertentu Tuhan yang berusaha untuk mengguncangkan akan kesatuan daripada bangsa kami ya Allah. Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan melindungi dan memberkati bangsa kami. COVID-19 biarlah mereda Bapak, dan biarlah Bapak kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya ya Allah. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami ya Allah yang saat ini sedang menjalani proses perawatan kesehatan akibat daripada pandemi COVID-19, baik itu yang ada di tempat-tempat isolasi mandiri maupun di tempat-tempat isolasi terpusat Bapak. Biarlah Engkau berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan kesehatan untuk mereka sekalian. Dan oleh kasih karunia-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Bapak, mujizat kesembuhan ilahi terjadi Bapak. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu Bapak. Engkau menjamah mereka Bapak. Beri kelegaan Bapak, beri kesembuhan Bapak. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat ya Allah. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau sediakan menjamah, ulurkan tangan pengasihan untuk mereka ya Bapak. Hai Engkau virus COVID-19 Engkau dengar, Engkau tidak punya kuasa untuk tetap ada di dalam tubuh daripada anak-anak Tuhan ini. Tapi saat ini kami perintahkan Engkau dalam nama Yesus, tinggalkan tubuh daripada anak-anak Tuhan, lepaskan mereka. Kami hancurkan kuasa-Mu, kami lumpuhkan kekuatan-Mu dalam nama Yesus. Dan kami nyatakan dalam nama Yesus, anak-anak-Mu ini sembuh karena kasih Kristus, sembuh karena kuasa darah Kristus Yesus Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang berduka karena mereka telah kehilangan kekasih-kekasih mereka Bapak. Tuhan Engkau berikan penghiburan dan kekuatan untuk mereka sekalian. Kami terus berdoa Bapak untuk Ibu Sakiman dan keluarganya Bapak, yang Engkau berikan kekuatan penghiburan untuk mereka. Kami juga menyerahkan Bapak untuk hamba-Mu, oh Bapak Rudi Nur Cahyono bersama dengan Ibu Ranca dan juga Randi yang juga mengalami duka cita karena Tuhan telah berkenan untuk memanggil kembali ayah mereka yang terkasih Bapak Budianto. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka sekalian. Demikian pula Tuhan kami terus berdoa Bapak untuk Ibu Liliana bersama dengan Ibu Jifer. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan untuk mereka sekalian. Karena kami percaya kekasih-kekasih kami secara manusia boleh meninggalkan kami, tetapi kekasih kami yang ajaib, yang kekal dan abadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kami sekalian. Semua jemaat Tuhan Engkau berkati, dan kami semua yang mengikuti pada saat pagi hari ini, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Kami siap Bapak untuk memuji Engkau dan mendengarkan suara firman Allah. Biarlah Bapak Engkau sendiri berkarya untuk kami semuanya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan sama-sama menaikkan semua pujian, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Namun percayalah, orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita kenakan pujian ini.
sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit sebagaimana yang kita alami saat ini. Percayalah, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup benar dan yang berkenan kepada Allah akan dipelihara oleh Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, marilah kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak akan takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 sudah melanda akan dunia ini, terutama bangsa kita, hampir 1,5 tahun lebih, saudara terkasih. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan akan situasi pandemi COVID-19, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, sehingga apa yang terjadi? Hampir 1 tahun lebih, saudara terkasih, kita tidak bisa beraktivitas atau berkarya secara maksimal. Dan Bapak Ibu terkasih, kita perhatikan bahwa di sana sini ada begitu banyak cerita perangan, saudara terkasih, sehingga banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi kecewa, banyak orang mungkin akan memikirkan untuk hari esok apakah yang akan terjadi. Cobalah Anda bayangkan, seandainya hidup kita hanya pas-pasan, lalu kemudian tiba-tiba kita dilanda atau mengalami COVID-19 sehingga harus terbaring di rumah sakit. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana biaya hidup kita sehari-hari? Bagaimana dengan studi daripada anak-anak kita, karena sekolah-sekolah pun saat ini mulai tutup. Bagaimana dengan masa depan daripada anak-anak kita? Sedangkan untuk bekerja saja banyak orang yang saat ini sedang di PHK, banyak kantor yang juga saat ini ditutup. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perusahaan, pabrik dan lain sebagainya itu tutup. Nah, sehingga sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk memikirkan hari ini, besok dan jauh ke depan sana secara manusia amat sangat menakutkan. Namun sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang akan terjadi dengan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan saat ini? Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang untuk mencari rumah sakit saja itu harus ditolak sama sini berulang kali. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka harus dirawat di barak-barak, di tenda-tenda yang mungkin penuh dengan berbagai pergumulan.
Karena apa? Karena banyaknya pasien yang harus dirawat dan ditangani oleh para tim medis. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para tim medis harus mempertaruhkan nyawa mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka untuk memperjuangkan akan pasien yang menderita COVID-19 ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi sebagaimana yang kita alami, bagaimana dengan pesan Tuhan untuk kita sekalian sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Siapapun Anda dan saya pada pagi hari ini, pengharapan kita, pertolongan kita hanyalah kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan saat ini, bukan hanya orang benar yang mengalami penderitaan, tetapi semua orang mengalami penderitaan. Tetapi ingat, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada prioritas utama bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Ada prioritas Tuhan bagi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali menyoroti akan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 112, maka di situ pasal ini menunjukkan tentang atau dikategorikan sebagai mazmur kebijaksanaan. Ia melukiskan kebahagiaan yang dialami oleh orang benar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur kemudian mengingatkan kepada para pembaca, kepada kita sekalian, bahwa ada prioritas utama daripada Tuhan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kebahagiaan itu akan mendorong mereka untuk senantiasa memuji, mengagungkan dan memuliakan akan Bapa kita di sorga. Nah, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, apakah berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan? Apakah berkat bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan yang takut akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Mari kita akan telah bersama-sama lewat kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Apakah berkat bagi orang benar? Apakah berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Hal yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, hal yang pertama adalah bahwa anak cucunya tetap diberkati oleh Tuhan. Saya ulang sekali lagi, sekalipun di dalam situasi yang sukar dan sulit, anak cucunya tetap diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata di ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, dan angkatan orang benar diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ini adalah pesan Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan apa yang dia firmankan. Mau di tengah situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, janji Allah tidak akan berubah. Sekalipun saat ini sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekolah-sekolah ditutup, kampus-kampus ditutup, para siswa dan mahasiswa tidak bisa belajar dengan baik, sehingga secara manusia orang-orang tua mungkin takut terhadap masa depan terhadap anak-anak mereka. Oh, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan sebagaimana yang kita alami saat ini, firman Allah memberikan kepada kita sekalian, janji dan kepastian sebagaimana diungkapkan oleh sang pemazmur, yaitu Mazmur 112 ayat yang kedua, dikatakan bahwa sekalipun ada dalam tantangan dan bahaya, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Angkatan orang benar diberkati oleh Tuhan, dan anak cucu orang benar perkasa di bumi. Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik di sini adalah bahwa di dalam Mazmur pasal 112 ini
ada perkataan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Rahasianya supaya anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan, angkatan orang benar itu diberkati oleh Tuhan, dan anak cucu orang benar berkasa di bumi adalah kembali kepada ayat yang pertama, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan karena dia melihat sesuatu gambaran yang begitu menakutkan, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Orang yang takut akan Tuhan bukanlah, dia takut di sini bukan berarti bahwa kita takut terhadap sebuah kecelakaan yang sedang kita alami. Bukan seperti itu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu menyangkut akan ketenangan jiwa atau batin kita, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, pengertian takut akan Tuhan di dalam frasa ini, di dalam bahasa aslinya, itu lebih dipahami sebagai orang-orang yang memiliki rasa hormat dan kagum akan perjumpaan dengan Allah sebagai Sang Khalik, di mana mereka menaruh pengharapan mereka, di mana mereka menaruh iman dan percaya mereka bahwa apapun situasi yang mereka alami, mereka punya Tuhan yang pasti menolong, mereka punya Tuhan yang pasti menjaga, mereka punya Tuhan yang pasti melindungi dalam segala hal, segala perkara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, rasa hormat dan kagum kepada Allah akan karya kasih kuasanya yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Itu akan membuat kita bahagia. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, angkatan orang benar diberkati oleh Tuhan, bahkan anak cucu kita akan perkasa di bumi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya adalah takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan berarti ketika kita menjauhi kejahatan, berarti kita menjauhi dosa. Ketika kita menjauhi dosa, berarti kita akan menjaga hidup kita sedemikian rupa sehingga hidup kita benar taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga firman-Nya. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhkan diri daripada dosa, kemudian melakukan taat dan melakukan firman Allah di dalam firman kita hari lepas hari. Itu adalah takut akan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang Mazmur atau Daud, saudara kasih, ketika menuliskan akan bagian firman Tuhan ini, maka kita perhatikan bahwa kehidupan daripada Daud itu sangat bergantung dan berharap kepada Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada kehidupan daripada Raja Daud yang hidup takut akan Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan daripada Raja Daud, dia pernah melakukan berbagai kesalahan atau dosa yang fatal di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan dosa atau dia terjatuh ke dalam dosa, maka dia berpaling kepada Allah. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia mencari akan Allah. Dia memohon belas kasihan dan pengampun daripada Allah. Nah, sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akibat daripada rasa takut dan hormat kagum daripada Raja Daud, perhatikanlah dari kehidupan daripada Raja Daud. Dia adalah seorang anak gembala yang menggembalakan akan kambing domba daripada ayahnya 2-3 ekor, sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga secara manusia mungkin dia tidak bisa mengecam pendidikan dengan baik, karena dia harus ada di padang menggembalakan akan kawanan ternak daripada ayahnya. Saudara yang terkasih, sementara kakak-kakaknya, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka ada di medan perang. Sehingga secara manusia, mungkin ada saatnya Daud menjadi putus asa. Mungkin ada saatnya Daud berkata, papaku kurang adil, masa kakak-kakakku diprioritaskan. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, sedangkan aku hanyalah pahlawan untuk menggembalakan kambing domba daripada papaku. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, dia mungkin setiap hari hanya bisa bergaul dengan kambing dan domba, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit seperti itu, dia harus menghadapi auman serigala dan harimau. Bahkan firman Allah berkata, ketika ada serigala datang, maka untuk menangkap domba-dombanya,
dia kemudian mengejar serigala itu, menangkapnya dan mencabik-cabiknya karena kekuatan dari Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit seperti apa yang dialami oleh Raja Daud, dia harus hidup di padang, malam dia harus kedinginan dan sebagainya. Tapi dia belajar untuk senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia belajar untuk takut akan Tuhan, sehingga dia senantiasa memuji dan memuliakan Bapa di surga. Karena akibatnya apa yang terjadi, saudara terkasih? Dari seorang anak gembala, dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Israel pada waktu itu setelah Raja Saul. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ia mulai diberkati oleh Tuhan, maka satu ketika dia kemudian timbul di dalam hatinya, aku boleh ada di istana yang megah, tetapi tabut Allah hanya ada di tenda. Lalu kemudian dia berikhtiar untuk membangun sebuah mesbah bagi Allah. Tetapi kemudian datanglah Nabi Nathan lalu menyampaikan kepada Daud bahwa Daud, niatmu itu baik, tetapi engkau banyak menumpahkan darah, maka engkau tidak layak untuk membangun baik bagi Allah. Tapi karena niat baikmu, maka sampai kepada anakmu, itulah dialah yang akan membangun rumah bagi Allahmu. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai kepada Raja Salomo. Raja Salomo lah yang kemudian menggantikan Raja Daud. Dan pada zaman pemerintahan dari Raja Salomo, ia diberkati oleh Tuhan. Bait Allah dibangun oleh Raja Salomo, dan Salomo diberkati oleh Tuhan. Kerajaan menjadi kokoh dan kuat. Ia diberkati oleh Tuhan. Bahkan firman Allah berkata, ia memiliki harta dan kekayaan yang amat sangat luar biasa. Ia memiliki kepintaran yang luar biasa. Bahkan firman Allah berkata, sebelum Raja Salomo dan setelah Raja Salomo, tidak ada orang yang sepintar dan sekaya Raja Salomo. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu saja, tapi suatu ketika saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyampaikan kepada Raja Daud, hai Daud, kalau anak cucumu mereka hidup benar dan takut akan Aku, maka engkau perhatikan bahwa tata kerajaan ini tidak akan lepas dari anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan lepas dari anak cucumu. Saudara yang terkasih, kalau Anda perhatikan akan silsilah dari raja-raja Israel, maka hampir semuanya atau sebagian besar itu adalah keturunan daripada Raja Daud. Saudara yang terkasih, bukan hanya Raja Daud saja, tetapi Anda perhatikan bahwa sampai kepada anak cucunya, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan pada zaman pemerintahan dari Raja Salomo, ia diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata, emas berlimpah ruah, bahkan perak itu seperti batu di kali. Banyaknya saudara kasih. Dan Anda bisa perhatikan bagaimana kemah dari Salomo, kemah di bait Allah yang telah dibangun oleh Raja Salomo, semuanya dilapisi dengan emas. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal saudara dalam Tuhan Yesus Kristus yang perlu Anda ketahui adalah bahwa daripada keturunan Daudlah lahir Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, ketika Daud menerima pesan Tuhan bahwa anak cucunya kalau mereka takut akan Tuhan, maka kerajaan Israel itu tidak akan lepas dari anak cucu daripada atau keturunan daripada Raja Daud. Maka dia kemudian berkata, Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau begitu memperhatikan aku? Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasianya adalah dia hidup benar, dia belajar takut akan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah Anda mau hidup benar dan takut akan Tuhan? Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dengan studi daripada anak-anakmu. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dengan masalah keuangan daripada studi anak-anakmu. Oh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Sekalipun Anda mempunyai segudang harta, sekalipun Anda mempunyai harta dan kekayaan berlimpah, sekalipun anak-anak Anda mendapatkan kesempatan mereka bisa kuliah di kampus-kampus yang terkenal, tapi dengarkanlah baik-baik, itu tidak bisa menjadi jaminan mereka menjadi orang-orang sukses, tapi menjadi orang jaminan bagi orang-orang yang benar yang takut akan Tuhan. Bagi anak cucu orang benar adalah mereka hidup benar, mereka hidup takut akan Tuhan. Maka percayalah, sekali mereka miskin, sekali mereka susah, sekali mereka terbatas, firman Allah tidak terbatas. Urungan Allah akan saya dan saudara, bahkan sampai kepada anak cucu kita sekalian. Karena saudara kasih,
Belajarlah sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara kasih, suatu ketika ada seorang yang melakukan penelitian, yaitu Benjamin B. Wolfite. Dia melakukan penelitian di Amerika Serikat, saudara kasih, terhadap 2 orang, yang mana yang satu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, dia hidup fasik, dia hidup jahat di mata Tuhan. Tetapi yang seorang adalah orang yang sungguh takut akan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, orang yang pertama itu bernama Max Jukes, yang hidup pada tahun 540. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 100 tahun orang ini atau Benjamin B. Wolfite itu melakukan penelitian terhadap Max Jukes. Maka selama 100 tahun keturunan daripada Max Jukes itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, 310 orang itu mati sebagai pengemis. 150 orang masuk penjara dengan berbagai kejahatan. Rata-rata hukuman yang mereka harus jalani adalah 13 tahun. Kemudian 7 orang dari keturunan Max Jukes itu adalah pembunuh. 100 orang adalah pemabuk. Dan banyak dari keturunan Max Jukes itu menjadi wanita yang tidak baik. Dan keturunan dari Max Jukes itu merugikan negara 1,25 US dollar atau sekitar 12 miliar pada abad 19. Lebih dari $500 juta digunakan untuk merehabilitasi keluarga atau keturunan daripada Max Jukes ini. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tampan daripada Max Jukes. Dia betul jahat, dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak peduli dengan siapapun. Tapi akhir hidupnya, bahkan anak cucunya, mereka adalah penjahat-penjahat. Dan anak cucunya, mereka kurang beruntung di hadapan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian Benjamin B. Wolfite itu melakukan penelitian terhadap orang yang benar, orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan orang yang dipilih adalah Jonathan Edwards. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Jonathan Edwards itu berasal dari keturunan yang sungguh takut akan Tuhan, karena ayahnya itu yaitu Timothy Edwards itu juga adalah seorang pendeta, saudara kasih. Bahkan eyangkungnya atau mbahnya itu juga orang yang takut akan Tuhan. Nah, dari keturunan ini kemudian lahirlah Jonathan Edwards. Jonathan Edwards setelah diselidiki oleh Benjamin B. Wolfite selama 100 tahun, maka daripada keturunan daripada Jonathan Edwards itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, 13 orang daripada keturunan daripada Jonathan Edwards itu adalah rektor. 65 orang adalah profesor. 3 orang daripada keturunan Jonathan Edwards itu adalah senator. 30 orang adalah hakim. 100 orang pengacara yang terkenal. 75 orang itu perwira militer. 60 orang penulis terkenal dan mereka menulis buku-buku yang terlaris. 80 orang itu adalah pemegang peranan penting dalam berbagai instansi, dan ada di antara mereka yang juga jadi gubernur di Amerika Serikat. 66 orang menjadi dokter yang terkenal. 135 orang menjadi editor, 1 orang menjadi penerbit. 80 orang itu menjadi pemilik kantor publik, dan kemudian 1 orang itu menjadi pemilik keuangan Amerika Serikat pada waktu itu. 100 orang daripada keturunan Jonathan Edwards itu adalah misionaris. 100 orang daripada keturunan Jonathan Edwards bukan hanya jadi misionaris, tetapi 100 orang menjadi hamba Tuhan atau pendeta. 1 orang saudara Tuhan Yesus Kristus daripada keturunan Jonathan Edwards itu adalah wakil presiden Amerika Serikat. Siapakah dia saudara Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Warren Burr Junior, yaitu wakil presiden Amerika Serikat keturunan daripada Jonathan Edwards. Kemudian saudara Tuhan Yesus Kristus, satu daripada keturunan daripada orang benar, orang yang takut akan Tuhan, yaitu Jonathan Edwards, adalah istri presiden Amerika Serikat. Saudara kasih, dari hasil penelitian dilakukan oleh Benjamin Wolfite
itu ditemukan bahwa dari keturunan Jonathan Edwards itu semua tidak merugikan negara, tetapi memberikan sumbangsi yang begitu berharga buat negara. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mencoba untuk melihat biografi dari Jonathan Edwards, dia adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia adalah orang yang hidup waktunya penuh. Dia serahkan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup benar kepada Tuhan. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Anda dan saya saat ini? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan satu pernyataan demikian. Saya tidak peduli siapa kakek saya. Yang saya risaukan adalah akan jadi apa cucu-cucu saya nanti kelak. Dengarkan baik-baik. Saya tidak peduli siapa kakek saya. Tetapi yang saya pedulikan, yang saya risaukan saat ini adalah bagaimana nasib daripada anak cucu saya di hari esok. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, cobalah lihat bagaimana kehidupan Anda di dalam Tuhan. Dengarkanlah baik-baik saudara. Sekalipun Anda adalah seorang miliarder, Anda adalah orang yang kaya raya, tapi dengarkan baik-baik satu hal. Kalau Anda tidak takut akan Tuhan, Anda tidak berhak untuk menerima janji berkat firman Tuhan ini. Tapi sekalipun Anda adalah orang yang sederhana, mungkin saat ini hidup Anda penuh dengan pergumulan, penuh dengan air mata, engkau sedang menangis, engkau sedang merintih. Bagaimana sebenarnya dengan anak-anakmu, atau bagi engkau siswa atau mahasiswa, engkau yang menderita, engkau yang susah untuk bersekolah dan lain sebagainya. Percayalah, kalau kau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, janji ini akan digerakkan buat engkau. Bukan hanya Jonathan Edwards saja yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Anda dan saya yang hidup benar, hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jonathan Edwards diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diperhadapkan pada dua pilihan. Pilih Jonathan Edwards ataukah pilih Max Jukes. Untuk menjadi Max Jukes dan keturunan daripada Max Jukes ataukah Jonathan Edwards, itu adalah pilihan buat saya dan saudara. Kalau engkau pilih hidup takut akan Tuhan sungguh-sungguh, percayalah, satu ketika sekalipun engkau sudah tiada, orang akan berkata, cucu siapakah dia? Anak siapakah gerangan orang ini? Oh, si A. Bagaimana kehidupannya? Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara dikasih, ternyata orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, satu ketika sekalipun engkau sudah tiada, orang akan melihat, orang akan tetap mengenal anak ini adalah cucu daripada si A, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Hal yang kedua, apakah akan dilalui oleh orang benar, orang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Firman Allah berkata di ayat yang ketiga, mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat, sehingga kebajikan mereka akan dilihat oleh begitu banyak orang, dan orang-orang akan memuliakan Bapa di surga. Mereka diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa di rumah orang benar, sekalipun dalam situasi yang sukar dan sulit, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, percayalah, firman Allah berkata, di rumah orang benar selalu ada berkat. Coba renungkan saudara yang terkasih, hampir 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda akan kita sekalian. Apakah Anda yang mati karena kelaparan? Apakah Anda mati, ada yang mati karena telanjang? Tidak. Banyak yang mati karena virus yang kecil, tetapi tidak ada yang mati karena kurang makan. Banyak orang pada zaman saat ini itu banyak orang yang mati karena kebanyakan makan, ya, dan hanya sedikit orang, bahkan nyaris tidak ada orang yang kelaparan lalu kemudian mati karena kelaparan.
Coba lihat badannya masing-masing. Apakah ada yang beratnya berkurang atau bertambah? Justru pandemi COVID-19 membawa berkat untuk kita sekalian, karena banyak di antara jemaat Tuhan, banyak di antara pemirsa pada pagi hari ini yang badannya gemuk-gemuk, berat badan tambah berat, tambah banyak. Karena apa? Diberkati oleh Tuhan. Bukankah itu adalah berkat dari Tuhan? Mengapa engkau harus mengeluh? Mengapa engkau harus bersedih? Mengapa engkau harus takut? Mengapa engkau harus khawatir? Hanya dengan sebuah virus yang kecil. Dengarkan baik-baik. Sebuah virus yang kecil. Anda begitu cemas, Anda begitu khawatir, Anda begitu takut. Kenapa Anda dan saya tidak takut akan Tuhan? Hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda takut, hidup benar akan Tuhan. Firman berkata, kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Karena saudara kasih, hiduplah takut akan Tuhan, maka engkau akan melihat engkau diberkati dan akan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Anda jangan berkata, Pak Pendeta, aku hidup pas-pasan saat ini. Oh, bagaimana aku bisa menjadi berkat? Dengarkan baik-baik. Orang yang hidup pas-pasan itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Pas butuh, pas dapat, pas doa, pas dikabulkan, pas cari, pas datang, pas dapat. Itu orang hidup pas-pasan. Jangan mengeluh saudara kalau Anda hidup pas-pasan. Karena kalau Anda hidup pas-pasan, Anda adalah orang yang paling beruntung. Karena pas butuh, pas dapat, pas cari, pas nemu. Karena saudara yang sedang Tuhan Yesus Kristus, hiduplah benar di nama Tuhan, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah inspirasi, kisah nyata yang terjadi di negeri Cina, saudara kasih. Ada seorang anak yang pada usia 14 tahun. Ia kemudian naik mobil. Lalu kemudian ia mengalami sebuah kecelakaan yang sangat parah, fatal di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mobil ini mengalami kecelakaan. Dan ketika kecelakaan, maka anak yang berusia 14 tahun ini itu mengalami cedera parah, di mana kemudian ia harus dirawat. Dan apa yang terjadi saudara? Kakinya patah dan kakinya harus diamputasi oleh dokter. Saudara yang terkasih, ketika orang ini, anak ini, kakinya sedang diamputasi oleh dokter, dia menjadi putus asa, dia menjadi kecewa. Dan dia berkata, Tuhan, aku takut akan Tuhan, aku hidup benar, tapi kenapa Engkau izinkan tantangan seperti ini? Kenapa aku tidak memiliki dua kaki sebagai orang lain, tetapi aku harus diberikan hanya satu kaki dan kakiku yang sadar diamputasi? Secara manusia dia menjadi putus asa dan kecewa. Bahkan dia nyaris tidak mau bersekolah. Tetapi kemudian kedua orang tuanya memotivasi dia. Teman-temannya memberikan semangat dan support kepada dia. Kamu harus bangkit, kamu punya Tuhan. Sudah kasih dia kemudian berjuang untuk kemudian melanjutkan studinya. Dan pada tahun 2003 sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia akhirnya lulus ke fakultas kedokteran di Yusuf University yang ada di negeri Tirai Bambu, yaitu di negeri Cina. Sudah kasih anak ini terus berjuang, dan tepatnya tahun 2003 dia lulus fakultas kedokteran dan dia menjadi seorang dokter. Sudah kasih untuk menjadi dokter, dia punya satu kaki saja. Dan sudah kasih setelah dia lulus dokter, dia kemudian kembali ke kampung halaman. Bagaimana dia bisa berjuang dan untuk melamar di rumah sakit yang terkenal, dia cacat. Mungkin orang akan bertanya, kamu cacat, kamu tidak layak. Dia kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau jadi berkat. Sekalipun kakiku diamputasi, dan aku harus menjadi orang penyandang disabilitas, hanya punya satu kaki, aku mau jadi berkat. Sekalipun aku punya kaki satu. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mulai melayani orang-orang yang ada di kampungnya. Ia kemudian dengan tongkat, kemudian tas dan obat, dia mulai keliling kampung, merawat orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena sakit pada waktu itu. Sudah kasih hari demi hari, dia melakukannya itu. Dan berulang kali, dia harus jatuh bangun, saudara kasih. Karena dia tidak terbiasa memakai tongkat. Dan dia harus jatuh bangun. Tapi dia punya komitmen. Sekalipun aku cacat, aku tetap harus jadi berkat. Saudara kasih, dia terus melayani dari rumah ke rumah, bahkan dari desa ke desa, dan sampai dia menjangkau begitu banyak orang di negeri Cina. Walaupun ia adalah orang atau salah seorang penyandang disabilitas satu kaki. Saudara kasih adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia melakukan perawatan kepada para pasien, maka dia banyak memberi pertolongan kepada mereka. Dan saudara, satu hal yang dia lakukan adalah bagi pasien-pasien yang miskin, yang hina dan patah, dia sekali-kali tidak pernah meminta bayaran. Dia memberikan gratis. Dia mungkin menyadari, aku mendapatkan gratis daripada Tuhan, aku pun harus memberikan gratis kepada orang yang membutuhkan. Saudara, ia terus melakukannya itu. Sehingga satu ketika dia ditanya, kenapa dia seorang penyandang disabilitas, tapi dia mau melakukan perbuatan yang luar biasa luhurnya dan mulianya. Dia kemudian berkata, kalau aku bisa membuat orang lain bahagia, kalau aku bisa memperhatikan saudara-saudara saya yang miskin, hina dan patah, maka itu adalah kebahagiaan buat saya. Kalau saya bisa melihat mereka bahagia, itulah kebahagiaan saya. Saudara kasih, akhirnya dokter ini dijuluki sebagai pahlawan kesehatan di negeri Cina. Tidak bangga. Dia dijuluki pahlawan kesehatan bagi orang-orang yang miskin, hina, dan patah. Dia bukan hanya dijuluki sebagai pahlawan kesehatan bagi yang hina dan patah, tapi dia pun mendapat julukan sang malaikat berjubah putih. Saudara, dokter ini adalah Dr. Ji Senyong yang berasal dari negeri Cina. Ji Senyong. Saudara, kalau Dr. Ji Senyong sekalipun dia adalah seorang penyandang disabilitas, dia bisa menjadi berkat. Masakan Anda yang punya kaki dua, tangan dua, telinga dua, hidupmu baik, anggota tubuhmu utuh, sehat, mengapa Anda harus mengeluh, sahabat? Orang penyandang disabilitas saja bisa menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Masakan Anda akan dilupakan oleh Tuhan. Hai sahabat, engkau yang punya kaki, tangan lengkap, telinga, hidung lengkap, anggota tubuh lengkap. Kalau orang lain bisa berhasil, kalau penyandang disabilitas bisa berhasil dan menjadi berkat, mengapa engkau harus terkungkung dalam kekecewaan, penyesalan akibat dari penderitaan? Sahabat yang terkasih, kalau orang yang berhasil punya kaki, Anda pun pasti akan berhasil. Rahasianya, takut akan Tuhan. Jangan hanya terhanyut dalam penyesalan, jangan hanya terhanyut di dalam keputusasaan. Bangkit sahabat, kalau engkau punya kaki dua, kalau engkau punya telinga dua, kalau engkau punya tangan dua, karena orang berhasil, karena kau lebih dipakai oleh Tuhan, lebih dari Dr. Ji. Kalau Dr. Ji yang hanya punya satu kaki bisa mengalami kasih Tuhan menjadi berkat, dan dia bisa dijuluki sebagai pahlawan kesehatan bagi orang-orang yang hina dan patah. Dia dijuluki sebagai malaikat berjiwa putih. Jangan sampai kemudian Anda dijuluki sebagai malaikat penyesalan, malaikat pengeluh, malaikat
yang khawatir, cemas, takut, malaikat yang hanyut di dalam penderitaan. Padahal Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, penyandang disabilitas bisa diberkati dan menjadi berkat. Masakan Anda dan saya tidak? Bangkit sahabat, jadi berkat. Dengar, Anda mau jadi berkat, jangan tunggu Anda jadi kaya raya baru Anda mau jadi berkat. Tapi di saat Anda tidak bisa berbuat apa-apa, di saat Anda susah, Anda belajar untuk bisa menjadi berkat, maka di saat Anda diberkati oleh Tuhan, Anda pasti ingat, dulu aku susah, aku bisa menjadi berkat. Masakan hari ini aku kaya. Oh, aku akan melupakan kasih karena Tuhan. Aku akan melupakan saudara-saudaraku yang mengalami nasib yang sama seperti saya waktu dulu. Sahabat yang terkasih, dengarkan baik-baik. Apa yang kau alami saat ini, itu jadi berkat buat anak cucumu di hari esok. Jangan jadi malaikat penyesat, tapi jadilah malaikat atau pahlawan bagi orang-orang yang hina, dina, dan takar, sebagaimana Dr. G. Senior di negeri Biribabu. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda berkata, aduh, kalau aku jadi orang kaya mungkin aku bisa bahagia. Tapi dengarkan baik-baik. Di saat pandemi COVID-19 ini, saya cuplik sebuah renungan yang itu sangat memberkati. Sahabat yang terkasih, bukan Anda berkata begini, kalau aku punya mobil mewah, aku bisa bahagia. Tapi dengarkan baik-baik. Banyak orang yang punya mobil mewah di masa pandemi COVID-19 tak bisa dinikmati. Mobil mewah ditaruh di garasi, berabu, berdebu, Pak. Berabu, berdebu, karena tidak bisa jalan kemana-mana. Dengar, orang yang punya jet pribadi, terparkir di landasan lapangan udara. Tidak bisa terpakai, Pak. Dan kalau dipakai, itu harus dirawat dulu, jangan sampai kemudian jatuh, Pak. Orang yang punya kantor mewah, orang yang punya hobi macam-macam, saudara, tidak bisa dinikmati. Dengar, firman Tuhan berkata bahwa nasib semua orang pada saatnya akan menjadi sama. Orang kaya, orang miskin, nasibnya sama. Bagaimana samanya? Nanti kita akan lihat. Saudara yang terkasih, orang yang biasa, ke kafe-kafe itu bersenang-senang. Sekarang kafe-kafe tutup, Pak. Mbak, kafe-kafe tutup, ingat loh. Orang yang biasanya meeting, bersenang-senang di pantai, sekarang tempat-tempat wisata ditutup, Mas. Saudara kasih, saat ini Tuhan menjadikan mata dari setiap orang. Dengarkan baik-baik. Yang nasib semua orang itu sama kata firman Tuhan. Coba kita lihat. Orang-orang yang saat ini terpapar COVID-19, yang dirawat di tempat-tempat isolasi terpusat, nasibnya sama, Pak. Orang kaya, orang setengah kaya, orang di bawah kaya, orang miskin, orang paling miskin, kelasnya sama, Pak. Dapat perawatan yang sama juga, Pak. Bahkan saat ini kita mendapatkan tempat untuk dirawat. Banyak rumah sakit penuh, Mas. Jadi Anda jangan ngamuk-ngamuk gitu loh. Kalau ditolak dari rumah sakit yang satu lalu kemudian Anda ke rumah sakit yang lain, Anda ngamuk-ngamuk gitu loh. Memang karena penuh, mau ditaruh di mana? Ditaruh di atas loteng, Pak. Bukan begitu, Pak. Tapi kembali pada firman Tuhan. Dan situasi saat ini memang penuh. Terus mau ditaruh di mana? Nanti kalau ditaruh di tempat yang agak kurang baik, Anda ngamuk lagi. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Pada saatnya nasib semua orang sama. Orang kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, kelas paling bawah, nasibnya sama. Masih di rumah sakit, kelasnya sama. Dapat perawatan sama.
Bahkan kalau sudah mati, maaf, peti jenazahnya sama, mereknya sama. Ya, Anda jangan harap peti jenazah yang mewah-mewah. Peti jenazahnya sama. Dan satu hal lagi, saat orang kaya, ketika dia susah sedikit atau punya acara, banyak orang datang. Saat Anda kena COVID, siapa yang datang? Pilih bapak atau ibu. Apalagi saat bapak mati. Jangankan teman-teman yang sering dekat dengan bapak, keluarga juga gak berani datang. Nasib semua orang sama. Orang kaya saat dia masih sehat, semua orang mendekat. Saat divonis terkena virus mematikan ini, walaupun kaya, semua orang jadi menjauh. Sudah ngasih karena itu saja. Ya, tetapi yang kita butuhkan makanan dan minuman untuk kita hidup, kita hanya hidup, ingin hidup, selebihnya menjadi tidak penting lagi. Dunia tidak pernah melihat kesombongan dan keangkuhan. Kabar baiknya kita diberi kesempatan lagi untuk introspeksi diri. Apa yang kita lakukan saat ini? Bagaimana tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup Anda setelah pandemi COVID-19? Mengapa Tuhan bisa menyelamatkan Anda? Mengapa Anda masih bisa hidup sampai saat ini? Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan buat Anda dan saya. Tuhan izinkan COVID-19 untuk menimpakan kita sekalian, untuk memaksa kita melepaskan semua kesenangan dan hobi dunia. Kalau orang sudah terlibat dengan hobinya, lupa segala hal. Jangankan lupa istri dan anak, lupa Tuhan, Pak. Tapi apa yang terjadi saat ini? Udah tiap hari kumpul sama istri anak. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini yang memberhalakan olahraga, sekarang semua stadion sudah tutup, Pak. Ya, yang memberhalakan kafe-kafe, pesta pora dan lain sebagainya, sekarang pesta dilarang, Pak. Boleh hanya beberapa orang. Dan cepat-cepat harus pulang. Kafe-kafe ditutup. Tempat-tempat pertemuan dilarang. PPKM darurat lagi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja. Tapi hari-hari ini mega church yang ada di dunia ini, gereja-gereja super megah, super besar, sekarang super kosong, Pak. Karena cuma bangku dan meja serta mimbar yang selalu berbakti kepada Tuhan. Kita hanya bisa beribadah di rumah, Pak. Dan kalau dulu kumpul-kumpul, sekarang harus live streaming. Dulu kita bisa berkumpul bersama-sama bersorak-sorai memuji-muji kata Tuhan. Sekarang memuji-muji di rumah lewat live streaming. Walaupun lewat live streaming, kadang-kadang live streaming jadi pengantar tidur. Saudara yang terkasih, mega church sekarang jadi kosong. Apa yang Anda dan saya harus banggakan? Mari belajar, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, segala perkara. Anda akan diberkati oleh Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit sekalipun. Hal yang ketiga, hatinya tetap teguh. Ia tidak takut terhadap badai dan kabar celaka sekalipun. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus menjaga diri. Gerakan 5M dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kemudian kita hanyut dalam rasa takut dan cemas hanya karena sebuah virus yang kecil. Orang-orang yang tahu akan Tuhan, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal, segala perkara, hatinya tetap teguh, tidak takut terhadap badai dan kabar celaka. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19,
hatinya tetap teguh. Karena dia punya Tuhan. Saudara terkasih, kita harus sampai pada satu titik. Kalau aku diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, aku tahu masih ada tugas yang belum selesai yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku harus berjuang untuk menyelesaikannya. Tapi kalau aku dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19, aku percaya tugasku sudah selesai. Kalau kau hidup benar takut akan Tuhan, ketika tugasmu selesai, kau akan bahagia bersama dengan Kristus di taman Firdaus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sang pemazmur mengingatkan kepada kita sekalian yang tidak takut terhadap kapal celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat yang 7. Sang pemazmur mengingatkan kepada kita sekalian, orang-orang benar, orang-orang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hatinya tetap teguh. Ia penuh kepercayaan dan iman kepada Kristus. Aku hidup karena Kristus. Kalau aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, aku tahu itu karena Tuhan punya rencana yang baik untuk saya. Ada tugas yang belum selesai. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, COVID merajalela, banyak orang terpapar, bahkan tidak sedikit pun orang yang berpulang ke harimbaan Bapa di surga. Namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut. Mereka tetap teguh, mantap di dalam iman. Karena mereka menyadari, mereka hidup karena Kristus, mereka mati karena Kristus. Itu adalah sebuah keuntungan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika ada sebuah kapal pesiar yang hendak berlayar menuju ke sebuah tempat yang hendak dituju. Ketika kapal ini mulai bergerak maju, tiba-tiba datanglah hempasan angin dan badai yang mulai mengguncang kanan kapal ini. Kapal terombang-ambing di tengah laut lepas. Semua orang menjadi panik, semua orang menjadi cemas, putus asa. Angin dan badai semakin lama semakin hebat, semakin lama semakin dahsyat. Semua orang panik dan menjerit. Banyak orang yang menangis. Dan di saat badailah baru ingat untuk berdoa. Kalau pas badainya sedikit-sedikit, doanya sedikit-sedikit. Kalau pas tak ada badai, doanya bablas sekalian. Saudara, ketika badai semakin hebat, banyak orang panik. Kapal ini hampir tenggelam. Semua orang menjerit. Namun saudara, ada seorang gadis, hitam keriting, matanya belum cerah. Dia terus menatap ke depan dengan senyum yang begitu luar biasa. Dia terus menatap ke depan kapal ini. Dia senyum. Orang lain kali dia tetap senyum. Hatinya tetap teguh. Mantap dia. Mantap dia. Dia tetap senyum. Lihat ke depan, saudara. Sudah jelas. Ketika badai ini mulai mereda, orang-orang datang dan mengerumuni akan anak kecil ini. Nah, kenapa kok tadi kita sedang jerit, ketakutan, nangis? Ada yang berdoa, doanya macam-macam. Kok kamu tetap tenang, teguh, mantap gitu loh, natap ke depan sambil tersenyum. Ada apa gerangan anak kecil? Anak kecil ini dengan polos kemudian berkata, supaya kamu tahu, sekalipun angin badai menimpa kapal ini, sekalipun kapal ini hampir tenggelam, aku tetap tersenyum memandang ke depan. Siapa aku lihat? Aku melihat sang nahkoda. Mengapa aku lihat sang nahkoda? Dia adalah papaku. Aku tahu papaku adalah sang nahkoda dulu. Aku tahu papaku adalah nahkoda yang hebat. Sekalipun angin dan badai, yang penting aku sama papa. Saudara yang terkasih, saat badai mengancam, saat pandemi merajalela,
Apakah engkau masih yakin engkau punya Yesus? Dia sobat yang sejati. Dia Tuhan yang juru selamatmu. Sahabat dan terkasih, di tengah guncangan dan ombak serta gelora dunia, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang menakutkan, masihkah engkau menatap Yesus? Ataukah engkau risau karena pandemi COVID-19? Belajarlah daripada si kecil, walaupun hitam, manis di hadapan Tuhan. Walaupun keriting, hatinya selalu melilit sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak tahu apa menjadi beban dan kekurangan saat ini. Namun percayalah, sekalipun ombak dan gelombang silih berganti, belajar dari si anak kecil ini. Hitam, kecil, keriting, pendek, tapi selalu melilit dan mendekat sama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah badai dan ombak yang besar sekali, dia tahu dia punya mata. Apakah Anda tahu Anda punya Yesus? Dia sobat yang sejati. Dia pasti akan menolong Anda dan saya pada saat pagi hari ini, pada saat ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Kita akan ada satu pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Bagi saudara yang punya pergumulan dan beban hidup yang berat, anak tinggal itu didoakan. Datang kepada Yesus, kita nyanyikan pujian ini. Mari ambil waktu. Jangan lihat orang yang ada di kiri kanan. Angkat hatimu kepada Yesus. Kalau Anda mau, taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu kepada Kristus. Kita akan nyanyikan pujian dan saya akan berdoa saudara. Di tengah ombak dan arus pencobaan, kita nyanyikan pujian. Saat ini ombak dan gelombang dunia, cobaan tantangan pandemi COVID-19 seolah-olah melanda dan menenggelamkan Anda. Atau mungkin saat ini Anda sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan kehidupan, masalah anak, biaya untuk anak-anak, dengan semuanya itu terbatas. Tapi kalau kamu hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah janji Tuhan Yesus, ya dan amin. Kenapa adalah orangnya? Saya mau berdoa buat Anda. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat engkau. Tuhan Yesus, lihat anak-anak muda yang saat ini sedang dihempas oleh angin dan badai kehidupan, angin dan badai persoalan. Tidak ada saya dapat menolong mereka, tapi kami percaya pertolongan itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Bapak ulurkan tangan pengasihan-Mu, Engkau menjamah mereka, Bapak. Engkau menjamah mereka
fokus dan perhatian mereka kepada Kristus. Karena Kristuslah sang juru selamat dan penolong yang ajaib buat mereka sekalian. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Beri kelegaan, beri jalan keluar, beri anugerah, beri kasih karunia, beri mujizat kepada mereka sekalian, dan bawa mereka, tarik mereka Bapa, sebab mereka hidup takut kepada Kau, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang hidup tidak benar, Tuhan tarik mereka, puncangkan mereka, ingatkan mereka, supaya mereka hidup kepada Tuhan, hidup benar. Dan ketika mereka hidup kepada Tuhan, hidup benar, hidup jauh dari dosa. Janji-janji firman Tuhan ini, janji-janji berkat ini akan tercurah buat mereka sekalian. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ibu dan Bapak sudah dikasih. Saya mau berdoa khusus buat Anda. Dan mungkin saat ini kau juga sedang dihimpit dengan berbagai persoalan kehidupan. Kau juga mungkin saat ini ada dalam penderitaan karena COVID. Dan mungkin secara manusia kau juga belum memiliki satu pengharapan yang pasti. Kalau nanti kau dipanggil Tuhan, kau akan kemana? Ke surga atau ke neraka? Saudara kasih, firman Tuhan berkata Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kalau kau mau selamat, saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus pada pagi hari. Pada saat ini, bukanlah hanya untuk Tuhan Yesus. Karena firman Allah berkata, siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, maka Anda pasti akan diselamatkan. Kalau apa adalah orangnya, silahkan ikuti saya, kita berdoa. Mari saudara, ikuti saya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Kasihanilah saya, ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau mati dan bangkit buat saya, orang berdosa ini. Saat ini Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang Engkau, masuklah ke dalam hati saya. Bertahtalah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih, bagi engkau yang membuka hati untuk menerima Yesus, percayalah, kapanpun, bahkan saat ini pun, kalau Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda akan bersama Kristus dalam taman Firdaus. Tapi bagi Anda yang menunda sampai hari esok, Anda tidak tahu, dan kesempatan itu terlalu dari Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan berkati kita sekalian. Jaga protokol kesehatan, laksanakan gerakan 5M, hidup sehat, dan satu hal, takut akan Tuhan, hidup benar, jauhi dosa. Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali nanti pada kesempatan yang akan datang. Mari Ibu dan Bapak, kita akan akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari Tuhan Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati Ibu dan Bapak seluruh saudara kasih saat pagi hari ini hingga hari yang datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Jemaat Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara kebaktian pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali
pada kesempatan yang akan datang. Bersama kami, keluarga besar GPF Kota Boyolali, saya, Pendeta Noah Asman. Shalom.